Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zafi Aldiansah dengan NIM A1C3223015, kelas reguler A. Di sini saya akan menjelaskan tentang bumi memanas, rumah kita terancam pada mata kuliah perubahan iklim. Berikut adalah penjelasannya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang bumi memanas, rumah kita terancam, sebuah catatan urgensi dan harapan tentang krisis iklim di Indonesia. Akar masalah aktivitas kita, cuaca, aktivitas manusia, aktivitas harian dan industri menghasilkan emisi gas rumah kaca. Selanjutnya, selimut bumi, gas menumpuk di atmosfer bertindak seperti selimut yang menyerapkan panas matahari. Kemudian, pemanasan global, suhu rata-rata global terus merangkak naik hingga menyentuh 1,1 Celcius, derajat Celcius sampai 1,45 derajat Celcius. Selanjutnya, titik kritis, pola cuaca ekstrim dan bencana hidrometeorologi tak terhindarkan. Indonesia di depan garis Indonesia di garis depan krisis iklim. 1 banding 3 teratas, 1 dari 3 teratas. 2000 pulau, 45% lahan. Peringkat negara paling rentan di dunia akibat geografi kepulauan. 2000 pulau, prediksi jumlah pulau di Indonesia yang terancam tenggelam akibat naiknya air laut. 45% lahan, lahan pertanian diprediksi mengalami kerusakan berat, mengancam pangan nasional. Ancaman nyata di piring dan pekarangan kita, yaitu sektor pertanian, gagal panen, musim kemarau berkepanjangan dan curah hujan tak menentu, mengancam ketersediaan beras utama kita. Pemukiman itu banjir rob, naiknya permukaan laut secara rutin menenggelamkan kawasan pesisir, mengusir warga dari rumahnya. Kesehatan, lonjakan penyakit. Asap karhutla memicu ispa, sementara suhu panas memperluas area wabah demam berdarah. Yang terakhir adalah ekosistem, rusaknya benteng alami, terumbu karang memutih dan hutan mangrove hilang, melenyapkan pelindung utama pesisir laut kita. Dari titik kritis menuju titik balik, perubahan cuaca ekstrim dan bencana hidrometeorologi adalah kenyataan hari ini. Namun, rasa takut tidak akan menyelamatkan bumi. Kita membutuhkan strategi ganda untuk merespon krisis ini, menahan laju dan belajar bertahan di dalamnya. Saatnya mengubah kecemasan menjadi tindakan berkelanjutan. eh, Matriks aksi iklim, dua pilar penyelamat, itu mitigasi eh, atau menahan laju krisis. Fokus mengurangi emisi gas rumah kaca, itu gaya hidup rendah karbon, dengan menggunakan transportasi publik, hemat energi dengan mematikan listrik yang tidak perlu, pengelolaan sampah, kurangi pilah kompos, itu adaptasi, itu bertahan dan menyesuaikan. Fokus meningkatkan ketahanan hidup. Itu dengan diversifikasi pangan, tidak hanya bergantung pada beras, pembuatan biofori penyerap air di pekarangan. Yang selanjutnya itu rehabilitasi ekosistem pesisir. Untuk solusi bumi berbasis komunitas itu aksi iklim tidak harus mahal. Melalui program kampung iklim, warga bergerak bersama menggunakan prinsip ramah. Itu itu ramah adalah realistis sesuai dengan kemampuan warga setempat, aplikatif, mudah diterapkan dari pekarangan rumah, murah biaya, murah berbiaya terjangkau, memanfaatkan sumber daya lokal, aman, itu melindungi manusia tanpa merusak alam, hasil ganda itu memberikan eh, CO benefit atau alam lestari ekonomi warga meningkat. Masa depan bergantung pada pilihan kita hari ini. Smart as matter, menanam pohon, mengurangi plastik, atau mematikan satu lampu mungkin terasa kecil. Namun jutaan aksi kecil yang dilakukan bersamaan akan menciptakan gelombang perubahan raksasa. Jangan biarkan perubahan iklim menulis akhir cerita kita. Jadilah bagian dari solusi, jadilah titik balik. Mungkin sekian dari presentasi saya.
Sekian dari penjelasan saya. Jika ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.